A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumi fid dharain amin. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at bermacam-macam ajnasul a'mali oleh jenis-jenis amal-amal li tanawwu'i waridatil ahwali karena bermacam-macamnya datangnya waridatul ahwal. Apa maksudnya? Imam Asy'arqawi beliau menjelaskan tanawwa'at bermacam-macam ajnasul a'mali oleh jenis-jenis amal alal amilina atas orang-orang yang beramal li tanawwu'i waridatul ahwali karena bermacam-macamnya waridatul ahwal. Maksudnya al-waridati, maksudnya bermacam-macam waridat, hal-hal yang datang. Alati tantiju, maksudnya yang menimbulkan atau melahirkan ahwalan akan hal-hal, akan gerak-gerik batin qaimatan yang berdiri biqulubihim dengan atau biqulubihim di dalam hatinya amilin. Tak tadi yang menuntut ya al-waridat mailahum akan kecenderungannya amilin ila tilkal a'mali kepada amal-amal itu. Waridatun atau waridat hal-hal yang datang itu ya bermula ya waridat itu al-ahwalu hal-hal. Bainal warida karena khususnya al-warid itu qad yusama terkadang dinamakan ya al-warid halan akan hal. Kama sayati sebagaimana akan datang ya ma. yakni memaksudkan ya Imam Ta'ilah ba'dal muridina akan sebagian muridin orang-orang yang hendak dekat dengan Allah itu tajidu menemukan ilmu akan ba'dal muridin mustaghilan halnya orang yang sibuk bisolati dengan solat wa ba'dum dan sebagiannya muridin bisyami dengan puasa wa kada dan seperti ini. Imam Mu'ta'ilah memberikan kepada kita satu hikmah tanawwa'at ajnasul a'mali. Amal-amal itu jenisnya bermacam-macam. Jadi kita perlu mengenali bahwa amal itu banyak jenisnya. Ada amal dohir, ada amal batin. Amal dohir juga bermacam-macam jenisnya, amal batin juga bermacam-macam jenisnya.
Pertanyaannya, kenapa kemudian muncul amal yang bermacam-macam pada diri seorang manusia? Litanawu'i waridatul ahwali. Karena bermacam-macamnya waridatul ahwal, karena bermacam-macamnya hal-hal yang datang pada diri seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengikuti keterangan Imam Abad Ar-Rumli, kita lihat sekilas di bagian dalam itu. Waridatul ahwali ya ma yaridu alal qulubi minal ma'arifi rabbaniyati wal asrari ruhaniyati. Jadi waridatul ahwal atau hal-hal yang datang ke dalam diri seorang hamba Allah itu adalah, yang dimaksud di sini, sesuatu yang datang ke dalam hati-hati, maksudnya hati-hati para hamba Allah, yaitu yang berupa kemakrifatan Rabbaniyah dan rahasia-rahasia ruhaniyah. Wa ya allati tujibulah ahwalan hamidatan, dan yaitu adalah sesuatu yang mewajibkan atau menyebabkan pada hati-hati manusia itu akan munculnya ahwalan hamidatan, hal-hal yang terpuji, gerak-gerik batin yang terpuji. Faminha waridun yujibu haibatan, sebagian daripada warid tersebut adalah sesuatu yang menyebabkan merasa takut kepada Allah. Wa mina waridun yujibun san, sebagian ada juga warid yang menyebabkan munculnya merasa senang atau tenang tentram bersama Allah. Wa minha waridun yujibu qabdan, dan sebagian daripada warid itu ada yang dia datang menyebabkan munculnya perasaan qabdun, yang merasa sempit atau tertekan. Dan sebaliknya, wa minha waridun yujibu baston, sebagian daripada warid itu ada yang warid yang datang itu menyebabkan munculnya baston, merasa lapang, merasa senang dan sebagainya. Ila ghairi dzalika min mutalifatil ahwali, ya, sampai kepada selain itu dari berbagai macam hal-hal gitu. Walama kanat hadil waridatu aidun mutanawiatan kanat ajnasul a'mali lati taqtadiya hadhil waridatu aidun mutanawiatan gitu. Dan tatkala adalah warid-warid ini juga bermacam-macam, maka jenis-jenis amal yang warid-warid ini menuntutnya ia juga bermacam-macam. Jadi wal a'malu adh-dhahiratu abadan tabi'a li ahwalil qulubil batinati. Jadi amal-amal dhahir di dalam selamanya yang mengikuti terhadap hal-hal qulub, ya, hal-hal hati yang sifatnya batin. Kama sayaqulu ma'alibu badahada, sebagaimana Mu'alim akan mengatakannya setelah ini, fi qolihi husnul a'mali nataiju husnul ahwal, yaitu pada hikmah husnul a'mali nataiju husnul ahwal, baiknya amal-amal itu adalah lahir atau buah daripada baiknya hal-hal. Ini keterangan dari Imam Abad Ar-Rumli. Kita lanjutkan keterangan dari Imam Asy-Syarqawi. Jadi dalam kata Imam Asy-Syarqawi, hal itu kadang-kadang disebut juga dengan warid. Makanya kalau dalam keterangan Imam mendapatkan itu waridatul ahwal, ini menjadi idhofah waridatul ahwal. Litani waridatul ahwal, karena hal-hal yang datang pada diri seorang manusia itu berbeda-beda, maka memunculkan amal-amal yang berbeda. Apa di antara contohnya? Ya, yani anna ba'dul muridina tajiduhu mustaqilan bislati. Maksudnya sebagian daripada muridin, semacam kita ini orang-orang yang tidak mendekat dengan Allah,
kamu menemukannya sebagai orang yang sibuk dengan sholat. Jadi ada orang yang oleh Allah itu diberikan anugerah kuat sholat. Ya, malam tahajud, kemudian pagi duha, ya, di samping tentu fardunya dan rawatibnya. Bahkan sampai ada yang sholatnya itu ratusan rakaat kayak yang sunnahnya itu. Kalau kita baca dalam kitab Al-Adhkar misalnya, kita menemukan keterangan Sayyidina Utsman bin Affan, terkadang beliau qiyamul lail 2 rakaat, dalam 2 rakaat itu khatam Quran 30 juz. Oh, berarti beliau termasuk orang yang punya warid dalam hal sholat. Wa ba'dum bisyami, sebagian lagi ada yang sibuknya dengan puasa. Ada lagi yang lain sibuknya dengan tilawatul Quran umpamanya. Seperti Imam Syafi'i kalau baca Quran riwayatnya ada kadang sehari hatam, ada yang sehari hatam 2 kali, 3 kali, 4 kali dan sebagainya. Wa sababu dzalika waridun ilayun iqtada maila hadza ila kada wa hadza ila kada. Sababu dalika, dan bermula sebabnya itu, sebab daripada bermacam-macamnya amal seorang hamba itu waridun, warid, sesuatu yang datang, ilayun, yang sifatnya ilahi, iqtada, yang menuntut, ya waridun ilahi, maila hada, akan kecenderungannya ini, ila kada kepada seperti ini, wa hada, dan ini ila kada kepada seperti ini. Jadi penyebabnya kenapa ada orang punya kecenderungan amal yang berbeda-beda, ada yang cenderung memperbanyak sholat sunnah, ada yang memperbanyak puasa sunnah, ada yang memperbanyak tilawatul Quran dan sebagainya, karena adanya warid ilahi yang datang ke dalam hatinya yang menuntut kecenderungan orang ini kepada ini dan orang itu kepada itu dan seterusnya. Pelajarannya apa? Wa yambaghi, dan sebaiknya atau seharusnya likul atin, bagi setiap orang, setiap satu orang, ayya'mala, oleh bahwa beramal yakul ahad bimuqtada mailihi, dengan tuntutan kecenderungannya kul ahad al-madkuri, yang disebutkan, in lam yakun, jika tidak ada ya ahad itu tahta tarbiyati syai'in, di bawah didikan seorang syekh, seorang guru. Baila, dan jika tidak, ya, fala yastaghilu, maka tidak sibuk ya ahad bisyai'in, dengan sesuatu, illa bidni, kecuali dengan izinnya syekh, wa iradatihi, dan kehendaknya syekh. Sebaiknya setiap orang itu ia beramal mengikuti tuntutan kecenderungannya yang tersebut. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala datang dalam waridatul ahwal sholat, ya perbanyak sholat. Waridatul ahwalnya itu apa? Saum, ya perbanyak puasa. Waridatul ahwalnya apa? Tilawatul Quran, ya perbanyak hadam Quran, bisa. Dengan catatan jika ia tidak dalam keadaan di bawah didikan seorang syekh. Kalau dia punya syekh mursyid yang sedang nuntun dia taqarrub ilallah, maka amalannya mengikuti petunjuk gurunya. Gurunya menyebut, sekarang kamu perbanyak sholat, sekarang kamu perbanyak puasa, kamu sekarang perbanyak tilawah dan sebagainya, ikuti. Wala yastaghil bisin illa bitni wa iradati. Kalau ada seorang murid yang ia sedang dalam didikan seorang syekh, seorang guru dalam urusan taqarrub ilallah, maka ia tidak menyibukkan dengan sesuatu pun kecuali dengan izin gurunya dan kehendak gurunya, ya. Nah, kalau tidak dalam didikan khusus seorang guru, mengikuti waridatul ahwal yang ada dalam hati. Wasilu dalika, dan bermula hasilnya itu anna tanawwal awradi, sesungguhnya bermacam-macamnya wirid-wirid, biakil muridina, di dalam haknya para murid,
di haknya orang-orang yang hendak mendekat kepada Allah as-sadiqina, yang benar-benar, itu nasyun muncul antanawil waridati, dari bermacam-macamnya warid ala qulubihim, atas hati-hatinya muridin. Bagi maka seharusnya likuli murid demi setiap murid ayak malah oleh bahwa beramal ya kul murid bimuqtada waridi, dengan tuntutan waridnya murid, bisarti dengan syarat al mutaqaddam yang telah terdahulu. Imam Asy-Syarqawi menegaskan, jadi hasilnya atau kesimpulannya adalah, kesimpulan daripada itu sesungguhnya bermacam-macamnya wirid-wirid di dalam hak para murid yang benar-benar ia hendak mendekat kepada Allah, itu munculnya wirid-wirid itu adalah dari bermacam-macamnya warid-warid yang datang ke dalam hati para murid itu. Ada yang dapat waridnya sholat, ada yang dapat waridnya puasa, ada yang waridnya tilawah, ada yang waridnya sedekah dan sebagainya. Ada yang waridnya misalnya tabakofitin, bisa jadi. Maka ada di antara kiai itu yang kalau ditanya apa thariqahnya taqarrub ilallah, thariqah saya adalah ta'alum bertaklim. Jadi sibuk dengan belajar dan mengajar, tidak melakukan satu istilahnya wirid khusus apa yang lain misalnya, tapi hari-harinya sibuk dan habis untuk ta'alum dan taklim. Ya, namun kemudian juga ia dekat dengan Allah, bisa jadi karena ia diberi Allah waridatul ahwal, yaitu yang kemudian disebut sebagai thariqatul ta'alum dan taklim. Oleh karena itu, fayam bagi likuli muridin ayya'mala bimuqtada waridi, maka sebaiknya atau seharusnya setiap murid itu ia beramal dengan mengikuti tuntutan waridnya, bisyartil mutaqaddami, dengan syarat terdahulu, yaitu kalau dia tidak dalam keadaan bimbingan khusus seorang syekh. Kalau dia dalam bimbingan khusus seorang syekh, tidak melakukan amalan kecuali berdasar izin ataupun kehendak syekhnya itu. Boleh tidak dia beramal ngikut-ngikut orang? Nah, wala ya'malu, dan tidak beramal, maksudnya wala ya'mala ayya'mala ya. Wala ya'mala, dan bahwa tidak beramal yang murid bimuqtada waridi ghairi, dengan tuntutan waridnya selain dirinya murid. Wala ya'taridu, dan tidak protes ia murid ala dalikal gairi, atas orang lain itu, fi adam istighali, di dalam ketiadaan sibuknya gairuhu bima, dengan sesuatu istaghala yang sibuk yang murid bihi dengan ma. Wa ya, maksud wa ya murid gitu. Perlu dicatat baik-baik bahwa sebaiknya atau seharusnya tiap murid itu, tiap orang yang tidak dekat dengan Allah itu ya, tiap orang yang tidak dekat dengan Allah SWT itu ia tidak mengamalkan amalan yang menyesuaikan dengan warid orang lain. Bala ya'mala bimuqtada waridi ghairi, jangan ia beramal dengan tuntutan waridnya orang lain. Tiap orang diberi Allah waridatul ahwal tersendiri, itu yang harus diikuti. Contohnya misalnya Pak, ya, dulu ada santri ya, di tempat saya itu namanya Sotikin. Kalau dalam tinjauan Al-Hikam, dia diberi Allah waridatul ahwal itu puasa. Makanya dia kuat sekali puasanya. Puasa dalailul khairat ya, dalam rangka mengamalkan sholawatul khairat, puasa 3 tahun berturut-turut, hanya tidak puasa di hari yang haram puasa, Idul Adha, Idul Fitri, dari tasyrik. Di luar itu puasa terus. Tapi karena memang ia waridnya itu adalah puasa, ya bagi dia puasa enteng aja. Puasanya tekun, main bulannya juga semangat gitu.
Tapi kalau yang tidak punya warid puasa, misalnya nih ada santri, ya, ngelihat ada temennya ahli puasa terus ikut puasa, tapi tiap puasa lemes, gitu. Pegang perut terus itu. Kalau ngaji ngelumbruk kayak tidak punya tenaga. Kenapa tidak puasa? Berarti dia tidak punya warid puasa, udah tidak usah maksain diri. Tapi coba kenali dirinya ya. Oh, saya mah tidak kuat puasa, tapi insya Allah kuat kalau malam bangun tahajud. Udah, perbanyak tahajud. Oh, tapi kalau saya bangun malam tidak kuat, matanya kayak kelet gitu. Maksain diri nanti siangnya ngeluh. Ya udah, duhanya gitu. Di luar daripada yang fardu tentunya. Tilawah apa, cari ada, mesti tiap orang itu mesti punya amalan dong yang membuat dia itu di situ dia bisa memperbanyak nilai gitu. Tiap orang beda-beda. Yang penting kenali waridatul ahwal dirinya, kemudian amalkan. Jangan beramal dengan tuntutan dari waridatul ahwal orang lain. Kalau ibarat bukan waridnya, berat mengamalkannya, belum tentu sampai tujuannya. Dan wala ya'taridu ala dalikal ghairi fi adami istighali bima istaghala bihuwa. Dan ia tidak protes, ya, tidak komen negatif apalah kepada orang lain itu di dalam ketiadaan ia sibuk dengan apa yang ia sibuk dengannya. Yang diberi Allah anugerah waridatul ahwal kuat puasa, ya udah puasa, tidak usah suka, kalau bahasa sekarang julid, ya kan, komentar negatif kepada orang yang tidak kuat puasa. Jangan sok-sokan, misalnya puasa Senin Kemis, kalau pas melihat yang lagi di kantin makan terus diomongin memang beda ya calon surga sama calon neraka, atau calon kiai sama calon rakyat biasa. Nah ini berarti dia tuh belum ngerti tiap orang itu oleh Allah diberikan waridatul awal beda-beda. Asal masing-masing orang mengenali waridnya, selamat. Yang aneh itu kalau ada orang katanya tidak punya warid, sholat tidak kuat, puasa apalagi, baca Quran males, sedekah tidak punya duit. Lah, kalau begitu gimana? Udah mati aja mungkin bagus lagi. Masa diberi hidup tidak diberi amalan? Pada wa ma'alaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ini PR-nya dari hikmah ini adalah coba kenali baik-baik kira-kira waridatul amal kita apa. Tiap orang pasti ada, namun kadang-kadang ada yang dua blek tidak mau mengenali. Oleh karena itulah kita sering mendengar para mubalik menyampaikan hadis, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang ia telah mengenali dirinya, maka ia akan mengenali Tuhannya. Selanjutnya, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwaha wujudus sirri ikhlasi biha. Al-a'malu bermula amal-amal itu suwarun, gambar-gambar atau patung-patung qaimatun yang tegak berdiri, warwawa dan bermula ruh-ruhnya suar itu wujudus sirri ikhlasi, adanya rahasia ikhlas dia di dalam suar. Imam Al-Dalam menggambarkan bahwa amal-amal zahir kita itu, ya, dari sholat, ya, sholat, zakat, puasa, haji, umroh dan sebagainya, itu suarun qaimatun, seperti patung-patung yang tegak berdiri. Tapi belum tentu ada ruhnya. Lalu ruhnya apa? Wa arwahuha wujudus sirri ikhlasi biha. Sedangkan ruh-ruh daripada patung-patung amal itu adalah adanya rahasia ikhlas di dalam amal-amal tersebut. Apa maksudnya?
Imam Syarqawi menjelaskan tsumma qala dan berkata Imam Ibnu Athaillah al-a'malu bermula amal-amal al-dhahiratu yang dohir yang tampak itu suarun ya, gambar-gambar atau patung-patung qaimatun yang tegak berdiri aikal asosim maksudnya seperti orang-orang alati laisa yang tidak ada pihak itu di dalam asos arwahun oleh ruh-ruh. Wala naf'a maka tidak ada manfaat itu mewujud biya dengan ashos warwawa dan bermula ruh-ruhnya akmal ay alati biya yang itu dengannya arwauha hayatuha bermula hidupnya akmal wanabua dan manfaatnya akmal itu wujud ikhlasi adanya rasa ikhlas ay sirun maksudnya rahasia yang bermula sir itu al-ikhlas ikhlas yang tetap di dalam akmal. Imam Syarqawi beliau kemudian menjelaskan setelah pembahasan tentang bermacam-macamnya amal itu ada hal yang perlu dicermati ya. Setelah kita tahu tiap orang diberi Allah waridatul awal sendiri dan harapannya kita sudah menemukan waridatul awal kita itu apa, kemudian kita perbanyak mengamalkannya. Dan namun ketika beramal hati-hati jangan sekedar beramal tapi perjuangkan dan mohonkan kepada Allah agar amal-amal itu juga punya nyawa atau punya ruh amal yaitu ikhlas itu. Itulah makanya kemudian Imam Athaillah memberikan gambaran al-a'malu ay al-a'malul dhahiratu suwarun qaimatun. Amal-amal dohir yang tampak seperti ya sholat, seperti bayar zakat, seperti haji, umrah dan sebagainya, itu adalah seperti patung-patung yang berdiri aikal asosilati laysa biarwahun, itu seperti jasad-jasad manusia yang tidak ada ruh-ruh di dalamnya. Wala naf'ah ya maka tidak ada manfaat dengan asos tersebut ataupun amal-amal tersebut. Lalu ruhnya apa, nyawanya amal apa? Warwauha alati bihayatu anabwa wujudu sirlasi fiha. Ruh-ruhnya amal-amal itu adalah yang membuat amal itu menjadi hidup, amal itu menjadi manfaat, yaitu adanya rahasia ikhlas. Maksudnya aisyurun wal ikhlas yaitu adanya rahasia yang berupa ikhlas yang ada di dalam amal-amal itu. Jadi amal-amal itu akan hidup, manfaat, jadi jalan selamat dunia akhirat kalau nyawa amal itu ada nyawanya, ada ruhnya amal adalah ikhlas. Namun kita perlu cermati juga bahwa ikhlas itu ikhlas itu sifatnya rahasia yang tidak diketahui oleh semua makhluk. Yang tahu tentang keikhlasan hanyalah manusia dan Rabb-nya itu Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita memiliki gambaran dan juga kita tahu adanya tingkatan-tingkatan keikhlasan. Mungkin bagi tingkatan yang paling mulia, paling tinggi ya amal seseorang belum disebut ikhlas, tapi menurut kelasnya bisa jadi dia tergolong ikhlas. Sebab ikhlas itu ada derajatnya. Nah, Imam Syarqawi belum menerangkan. Wal ikhlasu bermula ikhlas itu ya taliku akan berbeda-beda ya ikhlas bihtilah bin nasi dengan perbedaannya manusia. Jadi ikhlas itu ihtilaf ya berbeda-beda disebabkan beda-bedanya manusia. Manusia akan punya karakter dan juga punya derajat, punya pangkat, kedudukan semua yang beda-beda. Maka keikhlasan diri tiap golongan manusia pun beda kategorinya. Misalnya apa? Dalam bahasanya Imam Syarqawi, fa ikhlasul ibadi maka bermula ikhlasnya para hamba, para ibadah itu salamatu amalihim keselamatan amal-amal mereka ibad minariyai dari riya al-jalili yang
yang tampak, wal khafi dan yang tersembunyi, wa kulima dan setiap apa saja yang itu dalam hadun bermula bagian kesenangan lin nafsi bagi nafsu, wala ya'malu maka tidak beramal, ya wala ya'malu maka tidak beramal ya abad ya atau ibad, wala ya'malu fala ya'maluna maka tidak beramal ibad al amal akan suatu amal illa lillahi kecuali karena Allah ta'ala halnya maha tinggi Allah, talaban karena mencari lithawabi terhadap pahala, waharabat dan karena lari menalikopi dari siksa atau hukuman, ma'ani sebatil amali dengan menisbatkan amal, menghubungkan amal ilaihim kepada ibad, wal iktimadi dan bersandar berpegangan alaihi atas amal, bitahsilima di dalam menghasilkan segala sesuatu dzikra yang disebutkan jamaah. Golongan pertama yang disebut oleh Imam Asy'arqawi adalah golongan ibad, golongan para hamba Allah. Kalau bahasa luganya golongan budak-budaknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amal ikhlas dalam tingkatan ikhlasul ibad ini? Ikhlas dalam golongan ikhlasul ibad adalah salamatu a'malihim minari'il jili wal khafi wa kulli ma bi haddul nafsi. Selamatnya amal-amalnya ya seorang ahli ibadah atau amalnya para ahli ibadah dari riya yang tampak dan riya yang tersembunyi, riya yang terang-terangan maupun riya yang sifatnya tertutup, dan semua apa saja yang di dalamnya ada bagian kesenangan nafsu. Nah itulah yang namanya ikhlasul ibad. Nah maka kita ini wa'lam, kita ini amalnya termasuk ikhlas itu tidak gitu. Kalau kita ini beramalnya karena berupaya menyenangkan Allah, ikhlas. Tapi kalau sekedar menyenangkan diri sendiri, ya belum ikhlas. Ya misalnya apa ya, zaman sekarang itu kalau ngajak orang ngaji seperti ini, buka kitab ya, dicermati perlapat, itu berat, minim peminat. Nah untuk supaya orang mau rame-rame atas nama pengajian, maka dibuatlah satu cara, misalnya apa, bikin tabligh akbar, pengajian apa kolosal, ya datang ustadz, namun ustadznya didampingi para artis. Mantap enggak kira-kira? Senang enggak kira-kira? Rame atau sepi? Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau model begini ini kira-kira nih niatannya menyenangkan Allah atau menyenangkan diri sendiri? Ikhlas yang paling bawah, yang paling dasar itu ikhlasul ibad, itu adalah beramal dalam rangka untuk mempersembahkan kebajikan kepada Allah, dalam rangka mendapatkan nilai yang baik dari Allah, dalam rangka membuat senang atau ridhonya Allah, bukan masalah diri sendiri ataupun orang lain. Jadi kalau kita melakukan amal ternyata yang dicari kesenangan diri sendiri, ya belum masuk wilayah ikhlas. Fala ya'malunal amala illa lillahi ta'ala, maka orang yang ikhlas dalam kategori ibad ini, ya mereka tidak beramal satu amal kecuali karena Allah Ta'ala, talaban dithawabi haraban minal iqabi. Ya. Untuk apa dia beramal? Dia beramal karena ingin dapat pahala dan karena lari dari siksa. Ma'ani sebatil amal ilaihim bal itimadi alaihi bitaslimat kiro, beserta juga dengan menisbatkan amal itu kepada diri-diri mereka sendiri dan bergantungnya mereka dengan amal itu di dalam menghasilkan apa yang disebut. Jadi kalau kita cermati ikhlasul ibad ini ada beberapa poin. Yang pertama, ya beramal karena ingin mendapatkan ya
surganya Allah dan diselamatkan dari nerakanya Allah SWT, bukan yang lainnya. Dan yang kedua, dia masih menganggap bahwa amal itu ya amal dia, usaha dia, perjuangan dia gitu. Dan yang ketiga, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat, ia bergantung kepada amalnya tersebut. Itu ciri khasnya apa? Ibad atau ikhlasul ibad. Ikhlasnya golongan orang-orang yang ibadah. Yang tingkat selanjutnya adalah wa ikhlasul muhibbina. Wa ikhlasul muhibbina, dan bermula ikhlasnya orang-orang yang cinta kepada Allah. Wa bermula ya ikhlasul ibad, wa itu ikhlasul muhibbin. Wa ikhlasul muhibbin itu al amalu amalillahi karena Allah, ijlalan karena membesarkan, wa ta'liman dan mengagungkan, li'annahu ta'ala karena sungguhnya Allah ta'ala itu ahlun ahli atau patut lidzalika untuk itu, ijlal wa ta'lim. Lali qasdi sawabin, tidak karena memaksudkan untuk mendapatkan pahala. Lali qasdi sawab, bukan karena maksud mendapatkan pahala. Wala harobin, dan tidak karena lari min iqobin, dari siksa. Yang kedua adalah ikhlasul muhibbin, yaitu ikhlasnya orang-orang yang cinta kepada Allah, yaitu apa? Orang yang ikhlasnya tingkat ikhlasul muhibbin itu ia beramal karena Allah. Untuk apa beramal? Untuk membesarkan Allah, untuk mengagungkan Allah, karena sungguhnya Allah adalah ahli lidzalik, Allah adalah ahli untuk mendapatkan kebesaran dan keagungan tersebut. Lali qasdi thawabin wala harbin min iqabin. Kalau golongan pencinta Allah ini beramal bukan karena bermaksud dapat pahala, dan juga bukan karena lari dari siksa. Ia beramal karena cinta gitu. Walidha qalat, karena inilah qalat berkata Rabi'atul Adawiyah, ma abadtuka khawfan min narika wala tama'an fi jannatika fanasabtul ibadati ilaiha. Rabi al-Adawiyah ya qala walidan, karena ini qalat berkata ya Rabi al-Adawiyah ya walidan, karena ini qalat berkata Rabi'atul Adawiyah Rabi al-Adawiyah, ma'abadtuka, tidak menyembah olehku akan kau khaufan karena takut min narika, dari nerakamu, wala tama'an, dan tidak karena tamak fi jannati, ke dalam surgamu, wa nasabtu, lalu menghubungkan olehku al ibadat dengan ibadah ilahi pada nafsi. Jikalau ikhlasul muhibbin ini yang jadi contohnya atau yang menjadi apa istilahnya teladannya adalah kecintaan waliullah wanita namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ini seorang waliullah yang terkenal dengan Thariqatul Mahabbah atau Thariqah cinta, yaitu beliau ibadah dalam rangka mengungkapkan rasa cinta kepada Allah. Ya, ucapan beliau yang terkenal apa? Abadtuka khauban, ma'abadtuka khauban min nari. Saya tidak beribadah kepadamu karena takut neraka. Wala tama'an fi jannatik, dan aku juga ibadah bukan karena tamak terhadap surga. Pada sabtul ibadillah, lalu aku menisbatkan ibadah itu padanya, bukan, tapi ibadah semata-mata karena ingin apa? Menjalin mahabbah kepada Allah atau menampakkan mahabbah kepada Allah. Kalau jadi apa istilahnya contoh untuk interaksi manusia, ya orang itu kalau udah jatuh cinta ya kepada yang dia cinta, itu kan berusaha mendapatkan kecintaan orang yang dia cinta itu dengan berbagai macam cara, sampai kadang repot-repot apa mengirimkan atau mengantarkan hadiah. Betul gitu? Kurang jelas. Betul.
Nah, orang kalau udah cinta kepada yang dia cintai, memberi itu kan tidak berharap kembali. Asalkan yang dicintainya senang, wah udah lega banget rasanya. Begitu kira-kira. Rabi al-Adawiyah ibadah bukan karena ingin dapat surga, bukan karena takut neraka, tapi karena ingin mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah. Ada ya yang model ikhlasnya seperti itu namanya ikhlasul muhibbin. Yang ketiga wa ikhlasul arifina, dan bermula ikhlasnya orang-orang yang marifat itu syuhudum penyaksiannya arifun ingfiradal haqqi akan menyendirinya awal hak bitahrikim dengan menggerakkan mereka wa taskinhim dan mendiamkan mereka ya. Arifin min ghairi an yarau, dari tanpa bahwa melihatnya arifun yang usim terhadap diri mereka. Arifun bidzalika, dalam itu haulan akan daya wala kuatan dan akan kekuatan wala ya'maluna, maka tidak mengamalkan ya arifun alamakan suatu amalan illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. La bihaulihim, tidak dengan dayanya arifun wala kuatihim, dan tidak dengan kekuatannya arifun. Hada wa hada, dan bermula ini itu arwah lebih tinggi mimma, dari segala satu qablau yang sebelumnya. Keikhlasan yang ketiga dalam pembahasan Imam Asy-Syarqawi ini adalah namanya ikhlasul arifin. Keikhlasan orang-orang yang mengenal Allah, keikhlasan arifun orang-orang yang mengenal Allah. Bagaimana keikhlasan orang arifun itu? Wa ikhlasul arifina syuhudum infiradal haqqi bitahrikim batas ini min ghairi ayyarau li anfusim bidzalika haulan wala quwwatan. Cermati baik-baik ya, keikhlasan orang-orang marifat itu apa? Selain beliau itu melakukan berbagai macam amal, beliau itu juga menyadari atau menyaksikan bahwa amal-amal itu terwujud semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suhuduhum al-infiradalaki bidarikihim. Kalau orang-orang yang marifat itu beramal, amalnya ikhlas, bagaimana bentuk ikhlasnya? Menyaksikannya para arifin itu akan menyendirinya Allah dengan menggerakkan mereka dan mendiamkan mereka. Jadi kalau kita ini sekarang nih bisa hadir di ruangan ini ya, kuat melek, kuat mikir, terus mudah memahami, itu semata-mata karena apa? Karena Allah yang gerakkan kita dan Allah yang menenangkan kita, tanpa melihat bahwa pada diri-diri kita masing-masing ini ada daya dan kekuatan. Kenapa? Walaupun kita ingin, walaupun kita hakikatnya punya kekuatan, ketika Allah tidak berikan kepada kita taufik dan hidayah, tidak mampu melakukan amal. Ada yang ketiduran, ada yang kelelahan di kamarnya, ya. Dan berbagai macam gangguan lain. Kalau tidak diberikan anugerah haul wal quwwah oleh Allah. Jangankan amal-amal besar ya, sekadar duduk aja melek ikut pengajian, kalau memang tidak diberi Allah tidak sanggup melakukan. Oleh karena itu fala ya'malunal amal illa billahi, bentuk keyakinan dan keikhlasan orang-orang yang telah mengenal Allah itu apa? Beliau itu menyadari atau menghayati betul, maka beliau itu tidak beramal. Wala ya'maluna, tidak beramal satu amal kecuali karena Allah. La bihalim bala quwwatim, amal tidak wujud karena dayanya mereka dan kekuatan mereka. Wa hadza arfa'u mimma qablahu, dan ini itu lebih tinggi derajatnya daripada yang sebelumnya.
Kalau ada orang dia menyadari bahwa amalnya digerakkan oleh Allah, khusyuknya juga anugerah Allah, berarti dia sudah sampai derajat ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang-orang yang ma'rifat, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana supaya amal kita itu bisa ikhlas? Nanti akan dibahas pada bagian selanjutnya. Perlu riyadhah untuk tidak nonjolin diri, tidak pingin viral, tenar ya. Di dalam hikmah berikutnya yaitu idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimalam yudfan la yatimmu nitaju. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.